wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Innallaha ghafurur rahim. Allah Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihna fiddin wa alimna tahwil. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afwa wal hina. Yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, bunda-bunda semua peserta Zoom Circle Miracle yang insya Allah kesemuanya dimuliakan Allah dan dibahagiakan Allah selalu fid dunya wal akhirah. Mana senyumnya bunda-bunda semua? Kita sambut hari ini dengan senyum dan semoga kita bisa menjemput rezeki semudah tersenyum. Amin ya rabbal alamin ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi hari ini di hari yang mulia ini hari Arafah ya. Mbak Lia sudah di Arafah mungkin ya. Dan semalam baru berangkat. Allah masih bangunkan kita, Allah masih beri kita nafas, Allah masih beri kita jantung yang berdetak teratur, Allah masih beri kesempatan kita menikmati nikmat-nikmat Allah yang tidak terhingga, dan yang paling terpenting Allah masih beri kesempatan kita untuk senantiasa bertobat dan memperbaiki diri. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ma'asbaha bimin nikmatin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu walakal syukru. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridon nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Selanjutnya sholawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan untuk junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang alhamdulillah karenanya lah kita bisa memeluk Islam, alhamdulillah karenanya lah kita bisa diperkenalkan cara-cara ibadah kepada Allah, cara-cara mendekat kepada Allah yang alhamdulillah sekali kita bisa menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adada khalqika wa ridon nafsika wa zinata arsika wa midada kalimatika. Bunda-bunda sekalian, untuk efektifnya waktu kita untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulai Zoom kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab, membaca Al-Fatihah. Allah hadiniya walikulli niatan soleha waridolillah wasafaati rasulillah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara kita yang kedua yaitu kickback atau doa bidoa yang kali ini akan disampaikan oleh Ibu Nani. Kepada Ibu Nani kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya Allah, ya Rabb yang Maha Pengasih dan Penyayang, izinkan kami ya Allah untuk bermunajat kepadamu ya Allah. Kabulkanlah ya Allah hajat kami ini ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, bimbinglah kami ya Allah untuk langkah kami hari ini ya Allah. Bukakan pintu kebaikan ya Allah pada kami ya Allah. Pintu keberkahan ya Allah. Pintu kenikmatan, pintu rizki ya Allah. Berilah kekuatan pada kami ya Allah. Untuk melaksanakan ibadah-ibadah ya Allah. Untuk mendapat ridho-Mu ya Allah. Berilah kekuatan, kesehatan, pintu keselamatan ya Allah. Ya Allah, pintu-pintu surga ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, lindungi kami ya Allah dari segala ujian dunia. Ya Allah, lindungi kami dari ketidakbaikan dunia. Ya Allah ya Rabb. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah salam kami ya Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan kami umat Rasulullah ya Allah yang mulia di sisi Allah. Yang dirindukan Rasulullah ya Allah. Yang selalu cinta pada Rasulullah ya Allah. Semoga kami semua ya Allah diberi kesehatan dan kami semua bisa berangkat haji tahun 2025 dan bisa umroh SCU Oktober kami semua. Sehingga Bulia bisa memberangkatkan satu bis ya Allah. Amin. Kami semua bisa berdoa di depan makamu ya Allah. Bisa berdoa di depan Ka'bah ya Allah. Kami memohon ridha-Mu ya Allah. Semoga kami semua mendapat rezeki yang melimpah ya Allah, yang halal, yang thayyibah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah, semoga khususon buat Bulia ya Allah. Hari ini ya Allah, berilah kekuatan iman, kesabaran, istiqomah ya Allah. Amin. Berilah beliau ya Allah, diberi perlindungan, keselamatan ya Allah. Amin ya Allah. Berilah fokus dalam beribadah ya Allah. Amin ya Allah. Berilah kelancaran, kemudahan dalam menjalankan ibadah haji beliau ya Allah. Amin ya Allah. Dia jadi kekasih Allah dan Amin ya Allah. mulia. Diberi badan sehat, bugar, kuat ya Allah. Tenang, Amin adem ya Allah. Amin ya Allah. Dan keluarganya ya Allah di Indonesia ya Allah. Diberi kekuatan, kesabaran, rezeki melimpah, anak yang soleh-soleha. Amin ya Allah. Dan mulia di Indonesia, keluarganya bisa kurban ya Allah, sekeluarga ya Allah. Amin ya Allah. Amin amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Rabbana afrib alaina sabran wa sabit aqdamana wa sur'ana alal qaumil kafirin. Ya Rabb yang Maha Pengasih dan Penyayang, tumpahkanlah kepada kami ketabahan, tetapkanlah sekiranya kesabaran kami dan menangkanlah kami atas orang-orang kafir. Rabbana fir lana wa li ikhwatina ladzina sakuna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Rabb yang Maha Pengasih dan Penyayang, ampunilah kami dan saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan jangan Engkau membiarkan sifat ketidakbaikan dalam hati kami terhadap orang-orang beriman.
Ya Allah, ya Rob yang Maha Pengasih dan Penyayang. Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Rabbana wafigli wali walidayya warhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rabb yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah dan dosa kedua orang tua kami. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihani kami sewaktu kecil ya Allah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyana wa ikramina bit taqwa wa ja'alna bil afiyah. Ya Allah, ya Rabb kami yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kayakanlah diri kami dengan ilmu, hiasilah kami dengan kesabaran, muliakanlah kami dengan takwa dan bahagiakanlah kami dengan kesehatan. Allahumma rzuqna falah fahman nabiyuna wa hifdzal mursalin wa ilhami malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamur rahimin. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerahkanlah kami pemahaman para nabi, hafalan para rasul, dan ilhamnya para malaikat yang dekat denganmu ya Allah. Karena kasih sayangmu ya Allah, wa Zat yang Maha Pengasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nani atas doa-doanya. Semoga Allah senantiasa mengabulkan dan memenuhi hajat dan doa-doa Ibu Nani, juga doa-doa Bunda semua. Bunda-bunda sekalian, sebelum kita ke materi, kita kirimkan Al-Fatihah ya. Kita kirimkan Al-Fatihah untuk Mak Lia yang sedang melaksanakan ibadah haji dan hari ini adalah di Arafah. Kemudian untuk Mak Lia, untuk teman kita juga Mak Nina, untuk semua keluarga kita, sahabat kita yang juga sedang melaksanakan ibadah haji, dan untuk semua umat Nabi Muhammad SAW, mukminin mukminat, muslimin muslimat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih bunda-bunda semua. Semoga Allah ridho dengan apa yang kita sampaikan hari ini dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya materi kali ini, materi akan disampaikan oleh Bunda Farida. Kepada Bunda Farida kami persilahkan. Bunda Farida dari mana ya? Saya dari Sidoarjo. Oh, dari Sidoarjo, ya. Terima kasih. Di Papua, Bu. Oh, iya. Terima kasih. Silakan Bunda Farida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda-bunda, saya sudah diizinkan untuk mengisi materi. Karena saya juga masih belajar, masih jauh. Ya, sama kita semua belajar di sini Bunda. Belajar Bunda Farida. Iya Bu Siti. Ini saya kebetulan dapat materi menjemput rezeki semudah tersenyum. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu sama tersenyum. Iya, betul. Mudah-mudahan kita semua bisa menjemput rezeki semudah tersenyum. Ya. Sebelum membaca materi ini, kita terlebih dahulu 227.
Ya, Ya Bunda. ya. Nah, Eh, sebenarnya rezeki itu katanya Allah semudah tersenyum ya Bunda ya. iya. Tapi terkadang ada pertanyaan gitu dari diri kita sendiri. Bukankah rezeki itu sudah Allah takar ya Bunda ya? Ya sudah Allah takar. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita itu eh, ada tercantum dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 53 ya Bunda ya. Ya. Eh, rezeki itu tertahan dikarenakan ada perisai. Yang terkadang kita lebih mencintai perisai tersebut. Ya, mulai dari kita sebenarnya harus memulai menghapus perisai-perisai tersebut mulai dari sekarang juga. Karena jika kita belum menghapus perisai-perisai tersebut, rezekinya akan datang setetes-setetes. Itu yang saya baca ya Bunda ya. Itu yang saya baca. Jadi kalau kita membuka perisai dengan lapang, insya Allah rezeki kita, mungkin kita sih sendiri kita nggak akan kuat menerima rezeki dari Allah sebesar 5 miliar kah, berapa miliar, karena Allah itu mampu. Ya Bunda ya, benar kah Iya, Bunda? betul, betul. Iya. Nah, eh, bagaimana kita menghapus perisai-perisai itu ya dengan cara ini apa? Merawat terumbu karang ya Bunda ya. Ya, Ya, Betul. merawat terumbu ya. karang. Setelah kita merawat terumbu karang, berarti kita bahagiakan, kita muliakan orang lain. Insya Allah eh, rezeki itu akan datang semudah kita tersenyum. Ya, begitu saja Kak Bunda. Iya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Bunda Farida. Kita kasih hapus tangan dulu ya buat Bunda Farida yang ikhlas. Alhamdulillah. Sudah Terima sudah kasih. berani bicara juga, alhamdulillah. Iya. Masya Allah. Allah. Kira semua belajar ya. Alhamdulillah ya Bunda Farida, apa yang disampaikan Bunda Farida tadi, bahwa sebenarnya padanya kita itu bisa menjemput rezeki semudah tersenyum ya. Kalau saya ini ya yang saya tangkap ya, ini tadi benar-benar Bunda Farida terima kasih, kita sudah menyampaikan tentang menjemput rezeki semudah tersenyum. Itu dari Pak Nas itu, semudah tersenyum artinya dari rangkaian panjang yang ilmu yang dikasih Pak Nas itu, ketika kita bisa membuat orang lain tersenyum, ketika itulah rezeki kita dapat gitu ya. Ketika itulah Allah akan turunkan rezeki untuk kita gitu. Pada intinya seperti itu ya. Pada Iya. intinya seperti itu. Nah, cuman ada dari tadi yang Bunda Farida sampaikan bahwa guru kita memang mengambil tadabbur ayat yang disampaikan. Kok gambarnya hilang? Ya, saya tadi udah ketemu ya surat An-Nur ayat 55 Bunda, surat An-Nur ayat 55. Masih terdengar suara saya? Masih jelas. Ya, masih Ya. terdengar ya. Ini artinya, yang artinya saya bacakan ya Bunda. Ya. Ya. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa.
Dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah dia ridhoi. Dan dia benar-benar mengubah keadaan mereka. Setelah berada dalam ketakutan, menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik, ya. Itu yang disampaikan. Tidak dengar Bu Miss Nidar. Ya sebentar, ini HP-ku kenapa ini? Kepencet tadi. Jelas. Ya. Saya harus kembali ke ini pertama dulu kayaknya. Udah jelas, Bu? Oh iya, bentar. Saya kehilangan gambarnya, saya kehilangan link. Masya Allah, Saya sama ya, saya kemarin iya, saya 4 nggak kali dapat. terlempar keluar masuk. Mana Bu Yuli nih gambarnya, Bu Yuli? Bu Yulinya masih Iya, alhamdulillah. Ilmu yang manis itu Bu Yuli. Masya Allah, Bu Dani. Pakai gambar Pak. Dari tadabbur ayat yang disampaikan oleh Bunda kita itu, ternyata kita memang, Allah itu menjadikan kita memang untuk berkuasa, ya. Ini benar-benar Pas seperti banget. yang disampaikan Lia, sama kan dengan yang Mbak Lia sampaikan, bahwa kita juga diciptakan Allah untuk jadi khalifah, ya. Iya. Jadi memang itulah takdir kita yang ketika kita diciptakan Allah, Allah memang menginginkan kita seperti itu. Dan ketika menjadi kuasa itu, ya berkuasa atas diri kita, mau seperti apa kitalah yang menentukan. Iya. Kemudian di situ tadi dikatakan bahwa barang siapa melakukan kebaikan, maka Allah akan balas, dan balasnya itu luar biasa. Allah bukan cuma kasih harta ke kita, bukan kasih ini, tapi Allah juga akan teguhkan keimanan kita, ya. Amin. Oke, bunda-bunda, itu dari saya sedikit, nggak banyak yang saya tangkap apa yang disampaikan Bunda Farida tadi, yang disampaikan oleh ilmu yang disampaikan oleh gurunda kita. Nah, kepada teman-teman yang sudah ada yang menangkap dari menjemput rezeki semudah tersenyum ini, saya persilahkan. Badui? Silakan teman-teman. Kan lagi libur. Anaknya. Kalau menurut saya ya, untuk menjemput rezeki semudah tersenyum itu terkadang kalau saya lagi nggak nyaman terkait rezeki gitu ya, saya selalu ingat kata Pak Nas itu, rezeki itu dipaksakan seperti kita bernafas. Kalau kita menolak nafas kan kita nggak hidup ya gitu. Jadi kadang-kadang kata-kata itu yang membuat saya lebih tenang kayak gitu. Terus ada juga cerita kayak saya kan punya adik ipar, dia itu kayak dia itu nggak, maksudnya usaha kerja apa nggak tahu, dia pengen kerja apa tapi kerjanya tuh mancing kayak gitu. Padahal dari ayah mertua saya itu udah dikasih usaha, yaitu jualan, dibukain toko loh. Saya mikirnya gini, iya ya memang rezeki itu dipaksa. Dia nggak minta toko dibikinin toko, saya yang bikin buka toko malah nggak bisa buka toko. Makanya saya merasa ya memang kalau udah rezeki itu udah nggak akan kemana gitu, walaupun kita kadang-kadang ngarep gitu, kalau belum rezekinya ya nggak datang gitu. Tapi ketika kita ikhlas, ridho, lebih tenang, kata Malia juga, walaupun kita masih ada amanah, udah kita serahkan ke Allah gitu. Selama ini kan saya udah berdoa, ya Allah bantu aku buka perisai gitu. Mungkin saya berusaha buka perisai, cuman di sini saya pikirannya waktu itu tuh belum positif. Belum positifnya kayak gini.
Jadi ketika kayak udah jatuh tempo, minta tolong kemana ya gitu loh. Jadi saya gali lubang tutup lubang gitu. Dan waktu curhat sama Malik bilangnya gini, udah Mbak Dewi nggak usah gali lubang tutup lubang, biarkan itu tukang gali sumur aja yang kayak gitu. Jadi begitu misalkan ada uang buat kebutuhan dulu, kalau untuk amanah kita serahkan ke Allah, nanti juga ada jalan. Alhamdulillah saya pegang kata-kata itu Bun, jadi saya udah mau jatuh tempo, saya nggak telepon Mbak Yu saya, biasanya kan saya telepon Mbak Yu saya, Mbak tolong transferin dulu ya gitu, nanti saya ganti, selalu kayak gitu. Terus akhirnya waktu itu pas itu kan saya ikut itu pas puasa ya, pas siang-siang itu ya, waktu sama Bunda Nani sama Bu Minister ya. Dan dari puasa itu saya yakin saya udah mau jatuh tempo, nggak mau telepon sana sini, pokoknya aku mau buktikan gitu kan. Alhamdulillah setelah saya dengan keyakinan kayak gitu, terus ditambah lagi keyakinan bahwasanya walaupun saya tidak bekerja, tidak usaha, gaji suami cukup, ya Allah gaji suami cukup gitu. Allah cukupkan dari arah yang tidak disangka-sangka gitu. Jadi dari ada uang dari ayah mertua, terus waktu itu dapat arisan kayak gitu. Jadi ya Allah luar biasa. Memang rezeki itu dipaksakan dan semudah tersenyum. Tinggal kita itu mengelola hati, pikiran bahwasanya kita itu punya Allah yang maha kaya, jangan bermental tidak kaya kayak gitu. Misalkan mengeluarkan uang juga kita nggak usah sayang, nanti kan dikasih lagi sama Allah kayak gitu. Pokoknya kita tentang uang ini benar-benar kita harus merubah mindset. Mindsetnya itu jangan berpikir nanti kalau kita mengeluarkan uang, nanti uangnya itu jadi habis atau tidak ada lagi, nggak boleh seperti itu. Pokoknya misalkan kita bayar sekolah nih, ya kita keluarkan dengan bahagia. Oh ya, dengan sekolah ini anak jadi pinter, nanti anak juga titipan dari Allah, Allah akan menanggung dia. Apalagi dari 8 kunci rezeki dari Al-Quran itu kan salah satunya kan menikah, punya anak, terus bersyukur, istighfar. Terus kemarin kan aku ya Allah, kadang-kadang di titik iya ya, gaji suami udah turun semua, saya nggak kerja gitu, tapi kan pintu rezeki dari istighfar dan bersyukur. Udahlah saya mau bersyukur sampai istighfar aja kayak gitu, sampai akhirnya Allah ridho, misalkan saya dapat usaha baru kayak gitu. Paling dari saya kayak gitu Bun. Jadi untuk rezeki semudah tersenyum itu tinggal kita merubah mindset kita, mindset bahwasanya nggak harus bekerja baru dapat uang gitu, nggak harus. Jadi itu kan hanya hukum sebab akibat ya, kita kerja dapat uang gitu. Karena saya udah buktikan, saya nggak kerja pun dapat rezeki yang tidak terduga tiap bulan, dan alhamdulillah amanah pun kayak terselesaikan gitu, walaupun memang nggak secara ajaib yang lunas total ya, tapi dengan setiap bulan pun kita udah merasa tertolong kayak gitu. Soalnya kebetulan itu amanah saya tuh menurut saya itu lumayan besar ya gitu, karena sekitar 60% dari penghasilan itu udah wow keren banget kayak gitu. Ya mungkin itu dari saya Bunda-bunda, semoga menginspirasi dan pastinya Bunda-bunda lebih berpengalaman dari saya untuk hal ini. Luar biasa sekali ya. Terima kasih Bu Dewi ya. Intinya kayaknya ya, intinya itu ketika kita keimanan kita ya. Pertama keimanan kita kepada Allah, bahwa kita punya Allah nih. Ketika kita punya persoalan, apapun persoalannya, kalau dulu kita ingatnya yang lain, sekarang ingatnya Allah dulu nih. Nggak usah mikir telepon Mbak Yu, telepon siapa, tapi telepon Allah dulu ya. Iya. Yang kedua ya nggak usah khawatir rezeki. Orang rezeki itu aja kalau memang ini kita dipaksa memang rezeki itu ya. Kita ingat materi yang disampaikan gurunda kita ketika gurunda kita itu dalam rapat atau menghadiri di acara sekolah anaknya, istri gurunda kita ya, ibu kita masih punya anak kecil, kemudian ya bayi, seperti bayi kan rezeki itu seperti, jadi aduh ya katanya Pak saya harus pulang nih, kata dia gitu sini.
waktunya anaknya nyusu. Nah, padahal yang butuh susu itu anaknya kan, tapi Iya. yang mendatangi ibunya ya. Jadi itu kunci bahwa rezeki itu sebenarnya dipaksa, nggak usah dicari rezekinya datang. Yang kita belum dapat dulu saya ya terutama keyakinan akan Allah itu, bahwa kita punya Allah yang Allah memang sudah akan kasih rezeki ke kita, cuma memang keyakinan kita belum kuat, belum teguh. Nah, ditambah lagi ilmu pagi ini bahwa menjemput rezeki semudah tersenyum, ketika kita menguatkan keimanan kita, ketika kita membuat orang lain tersenyum, rezeki itu akan datang dengan sendirinya ya. Terima kasih. Dari Ya, Bu Mis. yang lain kami persilakan. Saya Bu Mis. Silakan Ibu Nani. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya tadi menerangkan Al-Quran tadi ya, mendapat rezeki semudah tersenyum. Jadi tadi itu kan Allah kalau kita memberikan kebaikan, jadi gini, kita ibaratnya hidup sehari-harinya itu kita diberi ujian, cobaan gitu. Jadi kita emang harus ke Allah dulu, yaitu ya kita yakin dulu awal sesuai dengan Al-Baqarah 153 katanya. Jadi kita harus beriman. Ya iman itu kan yakinnya kepada Allah. Jadi kita hati itu harus tenang, apapun yang tenang aja dulu. Jangan ini aduh saya gini aduh gimana, jangan bilang hadu gitu. Tenang aja gitu. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan ujian ini pada hamba, kuatkan hati hamba, ya kita berdoa tenangkan. Jadi tenang dulu, yakin Allah akan memberikan solusi yang terbaik. Nah setelah itu kan buang dosa dulu tuh, buang perisai dulu dengan kita sholat tobat, ya kita mengerjakan ilmu langit dan Allah itu Ibu ya. Nani maaf, bukan buang ya, buka perisai dulu. Kalau dibuang nanti rezeki kita Iya buang-buang. benar. Ya, maaf ya. Astagfirullahaladzim. Jadi kita buka perisai dulu, ya, buka perisai dulu. Kita dengan bertobat, ya, sholat tobat. Terus kita meminta maaf sama suami ya, di rumah dulu sama suami, anak gitu. Kita bersih-bersih apa segala macam. Terus kalau misalkan ada orang yang menzalimi kita atau gimana itu ya kita doakan aja mereka ya, tadi itu membahagiakan ya, itu terumbu karang ya, siapa tuh ada di kehidupan kita itu ada yang masih ngeganjal di hati ke seseorang itu, atau ya gimana lah di hati tuh masih belum bisa untuk memaafkan, untuk hati ikhlas itu ya iya itu doakan aja gitu. Terus katanya tadi itu apa tuh artinya itu yang jangan merasa takut gitu ya. Iya, apa itu tadi? Allah akan menggantikan ketakutan mereka. Jadi kemarin-kemarin kan misalnya kita takut debt kolektor, takut Iya betul. Mbak Luna takut itu dengan kayak itu. Iya, kita jangan merasa takut hidup di dunia ini karena apa? Ya, semua itu kan Allah yang, kalau kita yakin Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik. Dan dengan jurus ini semudah ya mendapatkan rezeki semudah dengan tersenyum itu berkaitan dengan jurus cicak dan jerapah ya di buku itu. Jadi emang kita itu ibaratnya kayak cicak juga, dia kan cuman itunya di apa rezekinya dengan memakan nyamuk ya. Dia cuma nempel di dinding. Iya, kita harus banyak bersyukur, kita mah bisa gimana. Kalau cicak udah, kalau nggak dapat udah dia jatuh, udah dianya nggak hidup lagi gitu. Kita banyak bersyukur di situ. Kayak jerapah juga, katanya bayi jerapah itu kalau udah keluar kita mending bayi lahir itu dielus, dimandiin, di apa. Kayak kalau jerapah tendang bangun lagi, tendang bangun lagi supaya dia kuat dan bisa berjalan mencari
rizkinya gitu. Kita harus bersyukur di situ, banyak-banyak bersyukur juga. Dan ibaratnya ada orang yang ya kita itu harus bisa memberikan kebahagiaan orang itu dengan tersenyum. Jadi kalau ada orang yang ibarat mau curhat atau gimana itu ya harus ngasih saran yang baik walaupun dengan senyum indah juga. Udah tahu itu orang itu ibaratnya dikasih ujian apa, malah diledek gitu. Ibaratnya gitu ya. Tapi kalau kita mah memberikan senyuman yang terbaik, orang itu udah bahagia, pugu lagi hatinya nggak nyaman. Nah kita cemberutin, ya ibaratnya senyum sambil nyapu apa. Gimana itu bikin orang tersenyum lah gitu, bahagia gitu ibaratnya. Ya kayak kita ada orang curhat ke kita, ya dikasih dibikinin dulu teh tah, nih ini gitu. Dia itu lagi hatinya tak nyaman. Ya apa sih bikin dia bahagia gitu tuh. Ya kasih makanan walaupun itu ibaratnya goreng tempe tah mau apa tah gitu atau kerupuk aja. Kerupuk di Celobong masih sisa ya. Ada teman ke rumah, nih ada juga kerupuk gitu sama itu. Ya akhirnya kan dia tersenyum juga, nggak inget sama yang persoalan dia gitu. Jadi intinya di sini kita itu harus ya sesuai dengan Al-Baqarah 153 itu beriman dulu, sabar. Sabar itu bukan sabar, ya emang kita duduk diam rezeki datang. Ya sabar itu misalnya melakukan yang ilmu langit itu sabar. Jangan ini mah, aduh sholat duha itu 2 rakaat kuat enggak tuh kayaknya gimana gitu. Jangan gitu dulu. Jadi sabar itu ikhlas, ikhlas melaksanakannya itu gitu tuh. Dan otomatis nanti dengan kesabaran kita melaksanakan itu atau puasa Senin Kemis ya kita puasa ini sabar aja. Jadi nanti keajaiban akan datang. Yang terakhir sholat tadi ya iya, udah dijalankan aja, nggak usah mikir yang lain-lain, fokus aja gitu tuh. Soalnya kalau kita ikhlas dengan lapang dada itu dunia akan tersenyum kepada kita dan Allah juga akan memberikan kebahagiaan. Mungkin dari itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bunda Nani. Alhamdulillah ya, tambahannya lebih baik lagi. Kita tambah lagi ini ya, tambah lagi bahwa selain membuat orang tersenyum, kita tersenyum dulu. Kita dulu nih yang tersenyum, kita dulu deh yang bahagia ya. Kita Ya dulu yang membahagiakan bahagia, diri apapun kita sendirilah ya, gitu. bahagiakan diri kita sendiri dulu, bahagia. Tersenyum dulu, buat diri kita dulu bisa tersenyum kayak ini. Kemudian tentang sabar tadi, sabar itu bukan cuma sabar menghadapi persoalan, sabar dalam ibadah juga iya kan. Jadi sebelum kita bisa bergerak untuk ke luar, ke dunia, kita ke jalur langit dulu nih. Kita jalur langitnya kita tingkatkan kesabaran kita untuk ke Allahnya. Memang nggak gampang ya. Kita mau sholat duha 12 rakaat, kita mau bangun malam nggak gampang. Makanya. Kita intinya pas bangunnya itu Al-Quran ya. Saya pribadi ini terutama ya ini buat saya pribadi nih ya. Kalau kita lihat Bunda Nani, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita semua bisa dikasih Allah juga kemampuan seperti Bunda Nani ya, luar biasa. Pagi-pagi dia sudah kholas tuh. Mudah-mudahan kita diberi juga sama Allah. Iya, terima kasih Bunda Nani sekali. Tambahannya luar biasa. Oke, kepada teman-teman lain silakan. Kita saling mengisi, saling melengkapi ya. Jadi ilmunya lebih banyak, lebih bisa paham, lebih banyak lagi yang nyantol sama kita, kemudian kita benar-benar bisa melaksanakannya dengan ikhlas. Bu ya. Lisa, Bu Siti. Silakan, bunda yang lain. Ibu Siti Lisara nih juga sudah punya kelebihan yang luar biasa nih. Dia selalu aja bisa tersenyum
terus. Iyalah, walaupun di Senjata Ya, Bu. kan Bunda senjata Siti yang kan paling ampuh itu cerita kan insya waktu Allah hajatan. doa. kita doakan sebentar lagi mudah-mudahan Bunda Siti Lesaro mendapatkan pasangan yang sebenar-benar yang terbaik. terbaik Amin. Allah, ya. Senyum saja, walaupun sendirian nanti juga ada. Silakan Bunda Yuli, mungkin Bunda Yuli mau menambahkan. Mariana udah enak nih badannya belum? Mudah-mudahan udah enak ya. Mbak Yuli menyimak. Menyimak. Soalnya itu siapa diri pribadi ini apa ya? Ya belum apa ya? Belum bisa yang apa selama ini belum menyebut diri dengan tersenyum itu belum pede untuk mengutarakannya. Tapi yang jelas kalau menurut saya itu yang jelas kita berprasangka baik kepada Allah. Karena kalau kita sudah berprasangka baik kepada Allah, kemudian yakin, Iya, betul. pasti itu Allah tuh memang memberikan kemudahan-kemudahan gitu. Seperti saya ya, Iya. itu waktu itu anak, Mam, duitnya udah habis loh, Mam. Oh iya nak, besok insya Allah Mami kirim. Padahal belum pegang uang tuh, tapi jelalah tuh ya ada aja jalannya itu tuh. Jadi waktu itu ya ini jelalah, Ibu saya mau ujian, ini mau ikut paket ini DP dulu sekian. Jadi enak betul gitu kalau kita sudah berprasangka baik kepada Allah itu sudah itu ya kita selalu apa ya selalu menerima kabar itu dengan apa ya Senang. ya dengan tersenyum dan tumpukan pertama itu ya tetap kita terima bahagia gitu terus kita berprasangka baik kepada Allah bahwa ya besok itu tuh pasti bisa menyelesaikan semuanya gitu. Jadi insya Allah itu ya nanti terkabul semuanya tuh mudah semuanya gitu. Kalau menurut saya itu sih yang saya jalanin selama ini seperti itu gitu. Karena waktu itu ya waktu zaman saya yang belum semudah sekarang ini itu yang saya lakukan gitu. Jadi saya tumpukan pertama itu dengan bahagia, dengan tersenyum, kemudian saya berprasangka kepada Allah dan saya yakin pasti Allah itu akan menolong saya, membantu saya untuk menyelesaikan apa yang jadi tanggung jawab dan kewajiban saya. Itu kalau saya itu aja bunda-bunda. Jadi, iya, mantap. Jadi ya seperti mudah aja seperti kita tersenyum itu tadi dalam materi. Oh Bu, saya ngambil ini, tahu-tahu udah dapet kita fee-nya udah 2 juta, 3 juta gitu kan enak. Padahal kita cuma ngomong sebentar aja gitu. Iya. Ya saya juga ini ibu-ibu ya kemarin untuk daftar itu aja. Sebenarnya saya itu ada uang warung 20. Kata Bu Ida, Buna nih cepet sampai jam 7 malam katanya. Tapi saya tenang aja gitu. Saya nggak mau minjem itu. Padahal saya kurang 50.000 kan 70.000. Akhirnya, aduh udah sore kata saya gini ya. Kata anak, Mi kan ada celengan katanya. Emang bisa nyongkelnya itu kan kaleng katanya. Udah tenang aja. Korek-korek. Loncat itu 50.000. Terus anak saya kemarin itu yang laki-laki tuh Mi katanya. A-nya pengen pulang lebaran ya iyalah harus pulang. Ada enggak katanya buat ongkos A-nya itu kan pulang pergi 300.000. Ada kata saya gitu. Udah gitu pas tadi mau subuh bi kata saya bangun terus gimana nih buat ongkos anak alhamdulillah ada ya itu Allah itu jadi kita yang tenang jelas apa kalau yang kita kita pikirkan yakin ya ada kita berprasangka ada baik pada kepada waktunya Allah udah itu kita terima kabar apapun itu dengan tumpukan dengan rasa bahagia tersenyum kita tetap bersyukur pada Allah inilah terbaik dan Allah pasti kasih jalan keluarnya itu emang semuanya tuh mudah gitu loh semuanya tuh mudah pokoknya nggak walaupun kelihatannya besar kebutuhannya itu tuh ya mudah cukup saja gitu walaupun kelihatan Tuhannya ya Allah segitu banyaknya apa bisa tapi kalau kita yakin bisa tuh sangat mudah itu yang saya rasakan selama ini karena kalau menurut tadi berapa saya kalau menurut hitungan kalkulasi matematika manusia saya itu tidak bisa seperti sekarang Bu Miss Nidar tahu betul paham dengan saya kalau Bu Miss Nidar itu lulus SMA langsung kuliah beliau
Tapi ya Masya dengan Allah. suami tidak boleh bekerja. Iya, Kalau saya ini lulus SMA menikah dan punya anak. Jadi saya ini pertama mengajar itu hanya bermodal ijazah SMA. Tapi karena saya dulu tuh kelas IPA, saya dipercayakan untuk mengajar matematika di MTS sama SD-nya 456. Kemudian karena harus S1, harus kuliah, jadi waktu itu saya kuliah D2. Kemudian harus S1, saya kuliah S1. Kemudian karena nggak linier, saya kuliah lagi S1 yang linier. Kemudian kata orang S2, Angela saya dapat beasiswa S2. Ya itu karena apa ya? Saya selalu menerima dengan tumpukan pertama itu dengan rasa bahagia, tersenyum. Saya yakin bahwa Allah itu maha segala maha. Ya alhamdulillah dengan mudah Pak, seperti tersenyum tadi. Alhamdulillah selesai semua. Anak saya selesai tiga-tiganya. Bahkan saya yang tadinya hanya bermodal SMA, saya bisa S2 gitu. Alhamdulillah, ini bukan maaf ya, bukan. Maksud saya untuk mengungkapkan rasa itu tadi seperti menjemput rezeki dengan semudah tersenyum itu buat saya seperti itu. Karena menurut kalkulasi manusia saya tidak bisa seperti ini gitu. Ya, alhamdulillah ya nyatanya alhamdulillah bisa seperti sekarang ini gitu. Pakai logikanya Allah ya Bu ya. Iya, karena kita yakin bahwa Allah itu maha segala maha dan kita selalu berprasangka yaitu Allah itu sayang sama kita dan mengabulkan apa yang kita inginkan selama kita juga mematuhi apa yang diperintahkan beliau gitu. Alhamdulillah semudah tersenyum bisa selesai seperti sekarang ini gitu. Kayak pengalaman saya ini ya, saya itu kan adanya banyak ya. Adik saya itu 8, saya anak ketiga. Jadi keluar SMA itu saya di kampung ya. Ya Allah kata saya gini, kasihan bapak saya ngojek gitu ya. Adik banyak. Jadi saya membahagiakan adik-adik saya. Saya itu orang kampung, langsung ke kota, ke Bogor kan ada paman saya di Bogor itu. Itu saya dikerjain dulu sama sepupu saya. Belum ada lowongan katanya, padahal dia personalia. Tapi saya kan sekolah ya sampai SMA. Lah apa iya nggak ada lowongan. Akhirnya saya itu mengerjakan di rumah sepupu itu kayak itu aja ya. Segala macam sama saya itu kata saya. Lah mumpung sepupu saya lagi kerja. Nah saya itu berani. Jadi Allahumma paksakan. Saya jalan ke pabrik. Saya naruh lamaran itu. Ternyata 2 hari kemudian saya ada lowongan. Walaupun itu helper ya. Helper tuh yang ngeberesin ya pabrik tenda itu. Mereka pada keluaran SD. Tapi udah cerdas gitu. Ngejahit segala apa. Kata saya gini nggak apa-apa lah. Yang penting saya pengen membahagiakan adik-adik saya biar sukses. Akhirnya kalau adik saya ada yang kuliah itu. Saya mah nggak apa-apa lah kata saya gini. Jadi saya kerja 7 tahun loh. Itu adik saya ternyata emang Allah tuh ya saya itu jadi walaupun saya enggak jadi saya tuh pernah masuk kuliah PMDK kalau dulu mah ya kuliah gratis cuman ya gimana gitu ada saya banyak itu sekolah gitu ada yang TK SD SMP SMA udah pokoknya jadi nggak mikirin diri saya gitu jadi saya kerja 7 tahun mereka pada sekolah semua ada yang kuliah ada yang mondok ada yang ini gitu tuh ya ternyata alhamdulillah ya sekarang itu adik saya itu ada yang paling sukses punya perusahaan. Ternyata apa yang kita tanam itu ya sekarang saya itu anak saya dibiaya dikasih jajan tiap bulan sama adik saya yang ini ya gitu. Saya nggak berharap untuk dikembalikan enggak ya Allah. Ternyata saya yang paling diiniin sampai adik saya yang ke berapa 6 ya. Kok teteh itu beda sih? Teteh itu sama yang kakak pertama sama yang ini beda gitu diperhatiin ya. Kata saya, kalau diceritain takut kitanya ininya enggak. Akhirnya mah ya kata saya gini, ini mah pelajaran aja. Dikala kita mendapat rezeki yang melimpah itu emang harus membantu saudara kata saya gitu. Teteh dulu membantu ikhlas. Ya ternyata ini kan dari Allah tuh teteh nggak minta. Ternyata kakak sendiri pun kuliah, saya kasih jajan, bajunya saya iniin gitu ya. Jadi ya otomatis ibaratnya ya alhamdulillah kakak saya itu paling sayang ke saya dan adik saya yang kaya juga paling sayang anak saya dikasih. Saya itu kalau minta apa-apa di itu kemarin ke Malang aja, Dek, teteh itu ini belum ada ini ditransfer. Pengen madu ditransfer apa itu.
Ya itulah kalau kita ikhlas apapun itu Allah itu nggak diem gitu. Allah Maha tahu hati kita. Pasti keajaiban itu rezeki datang bertubi-tubi itu ibu-ibu. Jadi Iya, sesuatu itu kalau untuk membahagiakan orang lain, udah kalau ada yang ibaratnya, oh iya pernah ada tetangga saya itu ibaratnya dizolimi sama eh, ibaratnya dia kan ada ipar, maka kakak iparnya dizolimi gitu sampai sama semua saudaranya kandungnya itu, dipojokin apa curhat kata, udah kata saya ngapain mikirin buang-buang Iya kata saya, ngapain mikirin mau saudara, mau ipar, mau apa. Sekarang mah diri sendiri aja kata saya. Udah puasa aja kata saya gitu. Dia yang tadinya hatinya tak nyaman kata saya, puasa kata ya sholat. Udah mikirin keluarga aja gitu. Masak apa. Akhirnya kan dia tadinya gini aja ngelamun. Ternyata akhirnya dia senyum juga gitu. Begitu. Alhamdulillah ya. Itu yang saya lakukan itu. Alhamdulillah ya, luar biasa teman-teman hari ini menjemput rezeki semudah tersenyum ya. Menjemput rezeki semudah tersenyum. Apa yang disampaikan oleh Gurunda kita pada intinya kita tadaburi ayatnya Quran surat 5 surat Nur ayat 55, kemudian yang dipakai Gurunda kita juga tentang rezekinya Quran surat Nuh ayat 10. Kuncinya kita beriman nih, beriman. Keimanan kita nih, kata Gurunda kita rapihkan iman katanya. Ya, rapihkan iman. Tadi seperti yang disampaikan Bunda Lisaro, Bunda Dwi, Bunda Nani semua masuk ya. Bahwa ke Allahnya kita perbaiki. Jadi kita ketika kita ada persoalan apa-apa bukan logika kita yang dipakai ya, bukan logika kita yang dipakai tapi ke maha besaran Allah yang kita pakai, bahwa kita punya Allah yang maha luar biasa. Jadi udah nggak usah pakai logika kita, nggak usah mikir ini buat diri saya pribadi nih ya, terutama ya, nggak usah pakai logika kita, nggak usah mikir gimana-mana, yakin kita punya Allah yang maha hebat, maha luar biasa, maha segala-galanya. Nih yang dari Mbak Dwi tadi nih, rubah mindset ya, rubah mindset. Jadi keimanan kita rubah, mindset kita rubah bahwa pertama bahagia dulu nih, kita yang harus bahagia dulu, tersenyum dulu, apapun persoalan kita punya Allah. Kalau kita udah punya Allah, Allah lo bisa segalanya, bahagia deh kita ya, bahagia kita. Kemudian setelah kita bahagiakan orang lain. Kata Allah kita suruh buat kebajikan. Nah, setelah kita bahagiakan orang lain bahagia, kita ditambah sama Allah, dikasih rezekinya, diteguhkan keimanannya, keyakinan kita makin lagi sama Allah ya. Kemudian orang lain juga bisa tersenyum sama kita. Jadi semuanya semudah tersenyum. Bismillah ya, mudah-mudahan bismillah la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan Allah bisa. Lagi hujan di sini Bu Mis. Hujan. Allahumma Sama saidan. sini juga hujan, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan apa menjadi hajat-hajat kita. Hajat-hajat kita. Kita mudah-mudahan Allah. Dulu foto. Alhamdulillah Allahumma Mana pada muncul, geng? Allahumma Mana Bu Riana mana Bu Riana? Silakan foto dulu. Nih Bu Riananya dulu nih apalagi siap-siap kerja. Bunda Farida, apa yang disampaikan membuka ini kita semua ya, membuka mindset kita, membuka kita kepada Allah, membuka ini semua. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua bisa selalu tersenyum dan membuat orang lain tersenyum. Ya, Bu Riana mana nih Bu Riana? Iya, Mariana, foto dulu. Tinggal Bu Riana nih. Yang lain udah. Mungkin lagi ini. Nanti kalau ada kesempatan Bu Nandani foto dulu. Foto lagi aja sekarang yang ada dulu. Ya udah. Udah Bu. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita ke doa kafaratul majelis kepada Bunda Nani kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, aku minta ampun dan bertobat kepadamu. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nanti kita ketemu lagi di Arafah ya, insya Allah. Oh, Bunda Yuli udah, Bunda Yuli di grup 2 ya? Ya, betul. Udah dapat grupnya? Di grup 2 saya juga di grup berapa. Pokoknya yang baru daftar-daftar di grup 2 ada. Iya, saya juga baru daftar. Masalahnya kita baru mendaftar tadi malam. Iya. Saya Betul. sore jam 5. Bunda Siti nggak ikutan ya? Bunda Siti di sekarang nggak daftar ya? Belum. Oh iya. Kemarin itu saya lagi ke Kemenang, jadi nggak ngebuka-buka HP. Oh gitu ya. Ke kantor Kemenang Pada- kemarin. Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih bunda-bunda semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya pasti banyak salah dan kurangnya. Pada bunda-bunda semua saya mohon maaf. Mohon maaf juga kalau saya terlalu banyak bicara ya. Mohon maaf, maaf lahir batin untuk semuanya. Kemudian pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ya enggak apa-apa, Sabar Bu. ya. Kan Ibu yang MC. MC Mudah-mudahan semuanya biasanya pada MC.